kita. Mari kita siapkan hidup kita. Kami sungguh berserah kepada kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Nah, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Engkau yang selalu kami andalkan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandang. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, dan hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya
Terima kasih Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Haleluya. Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berserah penuh akan kedaulatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat nafas yang Kau beri, terima kasih buat segala kebaikan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Itu hanya karena kemurahan-Mu, itu hanya karena perkenanan-Mu bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau katakan kami bangga memiliki Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir bekerja di tengah kami Tuhan, memberikan kami sukacita, memberikan kami pemulihan, membebaskan kami Tuhan, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Bahkan ada terobosan baru yang Kau berikan bagi hidup kami. Ada jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati, amin. Coba bilang kiri kanan, kasih salam kiri kanan, bilang Tuhanku luar biasa. Yes. Woo. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena
kasih setianya. Na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, hey, hey, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Oh, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, yeah yeah. Na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na. Woo! Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, amin. Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kasih tos kiri kanan, bilang Tuhanku dahsyat. Sebab segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari kembali bertepuk tangan bersama-sama. Ho 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 ho. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kembali katakan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kiri, goyang kiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Biar segala pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari yang bersuka cita, katakan sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya. Soraklah,
duduk Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Setelah kami akan berikan persembahan kami, Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan dari hari ke hari kami. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu. Ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kami. Meskipun kadangkala kami tidak mengerti Tuhan, banyak hal seringkali kami tidak mengerti. Tapi kami percaya seperti firman-Mu mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh ada kembali di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman. Makasih Tuhan, Tuhan terus sedang memulihkan kesembuhan dari Pak Suhendra. Tuhan terus sedang menyembuhkan pemulihan dari Ibu Widya. Tuhan yang terus sedang menyembuhkan Pak Beben dalam masa kemo yang sedang dia jalani. Tuhan yang terus sedang menyembuhkan kesembuhan buat adik Yosean yang masih kecil. Tuhan yang telah bekerja atas hidup anak ini Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Berikan kami tubuh yang sehat selalu Tuhan. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah perkataan yang berdampak. Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat pengertian kata berdampak. Kata berdampak artinya adalah kata-kata yang memiliki pengaruh atau efek yang signifikan pada seseorang atau sesuatu, baik itu positif maupun negatif. Jadi pengertian kata berdampak artinya adalah kata-kata yang memiliki pengaruh
atau efek yang signifikan pada seseorang atau sesuatu yang bisa terjadi. Baik itu positif maupun negatif. Kata-kata yang berdampak itu dapat menginspirasi atau memotivasi seseorang. Bapak Ibu, kata-kata kita yang berdampak itu bisa memberikan inspirasi atau memotivasi hidup seseorang. Kemudian dapat menghibur atau menguatkan seseorang. Kata-kata berdampak dapat membangun kepercayaan diri kita sendiri. Mungkin kita saat itu sedang lemah. Tapi ketika kita mendengar kata-kata itu bisa membangun kembali kepercayaan diri kita. Kemudian kata-kata yang berdampak dapat mengubah pola pikir atau perilaku seorang. Bayangkan Bapak Ibu, kata-kata yang berdampak dapat mengubah pola pikir atau perilaku seorang. Bahkan kata-kata yang berdampak itu dapat mendatangkan kuasa atau mujizat. Kita baca Markus 5 ayat 8 Bapak Ibu. Kita baca Markus 5 ayat 8. Bapak Ibu mohon maaf ya, hari ini kita mengalami gangguan listrik. Jadi TV kita sebelah kiri kanan gak bisa nyala. Monitor kita di depan gak bisa menyala. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti ke toilet, mohon maaf, gelap. Jangan salah pencet Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Nah, Markus 5 ayat 8 berkata, bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ayatnya singkat, padat dan jelas. 2, 3. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Bapak Ibu Tuhan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, kepada orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Yesus berkata, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Dan Alkitab mencatat, roh jahat itu keluar, meninggalkan orang itu. Kita lihat ada satu perkataan yang begitu luar biasa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Nah untuk itu Bapak Tuhan, kita rindu hari ini, kita semua yang hadir, kita rindu perkataan kita menjadi perkataan yang berdampak. Amin. Amin Bapak Ibu. Perkataan kita ini jadi perkataan yang berdampak. Perkataan kita mengandung kuasa dan memiliki dampak. Sekali saya katakan bahwa perkataan kita mengandung kuasa dan memiliki dampak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini pernah saya tayangkan, ada seorang dokter di Jepang namanya Dr. Masaru Emoto. Dia membuat satu penelitian bahwa perkataan yang diucapkan terhadap air itu mempengaruhi bentuk kristal es. Air yang diberi kata-kata positif dalam bentuk pujian, ucapan syukur, rasa terima kasih akan menghasilkan bentuk kristal yang utuh dan indah. Lihat, perkataan itu berkuasa dan berdampak. Sama air aja Bapak Ibu. Ya. Kemudian namun sebaliknya dengan air yang diberi kata-kata negatif seperti celaan, makian, juga gerutu, maka bentuk kristalnya tidak utuh. Bahkan sebagian tidak membentuk kristal sama sekali. Bapak Ibu lihat, ini penelitian dari seorang dokter bernama Dr. Masaru Emoto. Terhadap air itu bisa berdampak. Perkataan itu bisa berdampak terhadap ucapan yang kita katakan sama air Bapak Ibu. Apalagi kalau perkataan kita keluarkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, dan sebagainya. Makanya hati-hati dalam kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita mengeluarkan kata love,
thank you, akhirnya jadi berbentuk kristal yang utuh. Tapi sebaliknya, kalau kita bilang I hate you, kita benci atau kata-kata cacian, kata-kata kebencian, kristalnya buyar. Bapak Ibu dalam Tuhan, coba kita lihat Amsal 18:21. Kita baca lagi ya Bapak Ibu. 2, 3. Hidup siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Amsal berkata hidup mati kita ini dikuasai sama perkataan. Bicara lidah tuh bicara tentang perkataan Bapak Ibu. Siapa suka mengemakannya dia makan buahnya. Berarti hidup mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Kita baca lagi 1 Petrus 3 ayat 10. 2, 3. Siapa dan ia harus dan bibirnya. Kitab 1 Petrus kembali mengingatkan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita akan bisa melihat hari kita jadi baik tergantung dari apa? Ucapan kita. Maka dikatakan kita mesti jaga lidah kita terhadap hal yang jahat. Ucapan-ucapan yang menipu. Dan kita akan bisa melihat hari-hari kita menjadi baik. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kita satu nasihat. Satu solusi yang begitu luar biasa buat hidup kita. Nah, perkataan kita memiliki kuasa untuk menghancurkan atau kuasa untuk memulihkan. Sekali lagi, perkataan kita memiliki kuasa dan dampak untuk menghancurkan atau kuasa untuk memulihkan. Tergantung dari apa yang kita ucapkan. Tergantung dari apa yang kita ucapkan. Perkataan memiliki dampak yang pertama adalah namanya perkataan firman Tuhan. Perkataan kita akan jadi berdampak. Perkataan kita itu mengandung kuasa dan dampak. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Alkitab memberikan contoh bagaimana Yosua diminta untuk tidak lupa memperkatakan kitab Taurat agar mereka berhasil dan beruntung. Bayangin Bapak Ibu. Waktu Yosua menggantikan Musa. Bahkan ketika dia menyeberang sungai Yordan bersama bangsa Israel, Tuhan ingatkan kembali melalui kitab Yosua pasal pertama. Ayat pertama sampai seterusnya. Supaya Yosua bersama bangsa Israel tidak lupa memperkatakan kitab Taurat. Tidak lupa memperkatakan. Ya Bapak Ibu. Berarti kalau dia memperkatakan berarti dia harus baca. Kemudian setelah dia baca dia katakan dan harus dilakukan. Supaya apa? Supaya mereka berhasil dan beruntung. Bayangin Bapak Ibu. Saya percaya kita semua di sini ingin menikmati keberhasilan dalam hidup. Saya percaya kita semua di sini menikmati keberuntungan dalam hidup. Bahkan ada orang namanya untung. Benar Bapak Ibu? Nah untuk itu kita diingatkan untuk tidak lupa memperkatakan kitab Taurat. Tidak lupa memperkatakan perkataan firman. Bapak Ibu, saya gak bosan-bosan ingetin. Bapak Ibu harus baca firman Tuhan setiap hari. Baca, renungkan. Setelah itu renungkan, aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Itu firman Tuhan itu luar biasa buat hidup kita Bapak Ibu. Dia penuntun hidup kita yang sempurna.
Firman Tuhan itu penuntun hidup kita yang sempurna. Yang menuntun hidup kita pada jalan yang benar. Kalau Bapak Ibu nggak baca Alkitab, bagaimana Bapak Ibu bisa memperkatakan perkataan firman? Kemudian Allah menyuruh Yeskiel menubuatkan firman Tuhan kepada tulang-tulang yang sudah mati. Dan Allah kemudian menghidupkan tulang-tulang itu kembali. Yeskiel 37 ayat 4 sampai 8. Yeskiel disuruh nubuat sama tulang-tulang udah mati Bapak Ibu. Artinya ini mayat yang udah mati tinggal tulang belulang. Disuruh menubuatkan. Ketika dia menubuatkan, maka tulang-tulang yang mati jadi hidup kembali. Coba Bapak Ibu. Bukankah perkataannya itu mengandung kuasa sehingga berdampak kepada tulang-tulang yang mati. Jadi tulang-tulang yang hidup. Itu kan ada perkataan firman yang keluar dari mulut hidup orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar tentang tentara Amerika yang berhasil diselamatkan dari tawanan tentara Vietnam. Ia pernah diwawancarai oleh seorang reporter dengan pertanyaan, apa yang membuat kamu tetap kuat selama ada di dalam tawanan? Bapak Ibu, saya ini suka nonton juga film perang Amerika Vietnam. Contohnya film Rambo. Saya nggak promosi film ini enggak. Kita lihat bagaimana tentara Vietnam, Vietcong itu tuh kalau nangkep tentara Amerika disiksanya nggak tanggung-tanggung. Ada orang direndam di air, ada orang yang kepala ditetesin air satu-satu. Tetesin tuh, kata sepele loh, lama-lama kepalanya bisa bolong. Itu dapat ide dari mana saya nggak tahu tuh. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman suka ngeledekin saya, Pak Kiki lama-lama kayak komandan Vietcong. Ini bercanda Bapak Ibu ya. Lalu dia menjawab, mengingat dan mengucapkan ayat-ayat Alkitab sebagai doa saya. Jawabannya unik Bapak Ibu. Dia berkata mengingat dan mengucapkan ayat-ayat Alkitab sebagai doa saya. Artinya apa? Dia mengeluarkan perkataan firman. Mazmur 27 ayat 7 berkata, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihnilah aku dan jawablah aku. Dan Tuhan genapi. Dia akhirnya dikeluarkan dari tawanan. Dan dia bisa bertahan. Bapak Ibu, mari kita rindu hidup kita memiliki perkataan yang berdampak. Perkataan yang mengandung kuasa dan berdampak dalam hidup ini. Jangan sebaliknya Bapak Ibu. Perkataan kita menjadi perkataan yang tidak berdampak dan mengandung kuasa. Perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita. Dan ingat Bapak Ibu Tuhan. Yakobus berkata bahwa kita seringkali jatuh dalam dosa karena lidah. Dosa perkataan. Yang kedua, bagaimana perkataan kita bisa berdampak, mengandung kuasa dan berdampak? Namanya perkataan iman. Perkataan iman adalah perkataan yang kita ucapkan tentang sesuatu hal yang kita imani terjadi dalam hidup kita. Kita memberi contoh. Markus 11:24. Mari kita baca lagi Bapak Ibu satu ayat ini. Ini contoh yang Alkitab kasih tahu sama kita. 2, 3. Karena itu apa saja percayalah bahwa maka hal itu. Saya mau tanya, waktu kita baca ayat ini atau kita ucapkan ayat ini, kita udah terima apa belum? Belum kan? Makanya diingatkan, kita harus memiliki perkataan iman. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan,
percayalah bahwa kamu telah terimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Meskipun hari ini doa kita belum dijawab Bapak Ibu, kita percaya satu kali kelak kita akan terima itu, amin. Tergantung iman kita loh. Alkitab memberi contoh kembali tentang wanita pendarahan yang mengalami mujizat kesembuhan karena perkataan imannya. Benar kan Bapak Ibu? Alkitab kasih contoh loh. Berapa lama dia sakit Bapak Ibu? Waduh. Om Ook jawab 12 tahun. 12 tahun sakit pendarahan itu lama loh Bapak Ibu. Jangan kan kita 12 tahun. Berapa bulannya pendarahan coba. Rasanya udah lemes. Kita bisa putus asa. Mungkin wanita juga sudah putus asa. Mungkin dia sudah jual segala harta miliknya untuk rindu supaya sembuh dari pendarahan itu. Lalu tiba-tiba dia dengar nanti Yesus akan lewat di daerah itu. Lalu imannya timbul. Dia berkata, asal ku jama ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Wah, ini perkataan iman luar biasa. Dan itu dibuktikan. Waktu Yesus lewat, kerumunan orang banyak berdesak-desakan. Dia berupaya untuk bisa menjamah ujung jubah Yesus. Lalu ketika dia punya kesempatan, dia pegang ujung jubah Yesus. Yesus kaget. Bapak Ibu. Yesus tanya, siapa yang pegang saya? Kata murid-muridnya, guru, sebegini banyak orang mana kita tahu siapa yang pegang guru. Kata Yesus apa? Tapi beda. Orang ini beda. Ketika dia menjamah ujung jubah, maka tiba-tiba ada kuasa yang keluar mengalir dari tubuh Yesus. Bayangkan Bapak. Itu karena apa? Karena iman. Perkataan iman yang mendatangkan mujizat buat wanita yang sakit pendarahan. Dan seketika itu juga wanita itu sembuh total. Luar biasa ya Bapak Ibu. Perkataan iman dari seorang wanita yang sakit pendarahan. Demikian juga kita memberi contoh terhadap seorang perwira Kapernaum. Dia punya hamba. Hambanya itu sakit. Puji Tuhan ya, ada seorang pimpinan, seorang atasan, sayang sama hambanya yang sakit. Lalu dia datang sama Yesus. Lalu ketika Yesus mau datang, ingin ke rumahnya, dia bilang, gak usah datang. Gak usah datang Tuhan. Cukup perkatakan, maka hambaku akan sembuh. Waktu Yesus dengar kata itu, Yesus heran loh. Berarti apa? Iman perwira ini besar. Dan Alkitab mencatat, ketika Yesus berkata, jam itu juga hambanya sembuh. Bapak Ibu, perkataan iman. Yang pertama, perkataan kita akan mendatangkan kuasa dan berdampak kalau kita memperkatakan firman. Yang kedua, perkataan kita akan berkuasa dan berdampak kalau memperkatakan perkataan iman. Yang ketiga, perkataan ucapan syukur. Perkataan ucapan syukur. Di dalam Kisah 16 ayat 25, kita melihat bahwa Paulus dan Silas itu berdoa, nyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain menekan mereka. Saat itu situasi Paulus sama Silas bukan dalam keadaan baik. Di penjara. Bahkan di penjara khusus, dijaga ketat. Ketika dia memuji Tuhan. Dia naikkan pujian kepada Tuhan. Dia naikkan ucapan syukur dia kepada Tuhan. Maka terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Udah di penjara, dibelenggu. Diborgol atau dirantai. Kita mencatat pintu penjara terbuka.
belenggu mereka terlepas. Bausan Tuhan. Kemudian Alkitab memberikan juga contoh dalam Matius 14, 17, 19. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menegadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu, apa arti kata mengucapkan berkat? Kata mengucap berkat adalah mengucapkan rasa syukur dan penghargaan atas segala kebaikan yang telah diterima. Saya ulangi Bapak Ibu. Kata mengucap berkat adalah mengucapkan rasa syukur dan penghargaan atas segala kebaikan yang telah diterima. Berkat dapat berupa materi maupun karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan atau orang lain. Bagi Tuhan, mengucap berkat. Di tengah mengucap berkat, maka ada ucapan syukur yang keluar. Ucapan penghargaan yang keluar atas segala kebaikan yang kita telah terima dari Tuhan. Bapak Ibu, kata ucapan syukur mendatangkan kekuatan, mendatangkan kuasa dan mujizat. Alkitab mengajarkan kepada kita, Bapak, kalau kita sedang menghadapi masa-masa sulit memang. Yang pertama, terus memperkatakan perkataan firman. Yang kedua, terus memperkatakan perkataan firman. Yang ketiga, terus memperkatakan perkataan ucapan syukur. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mengatakan perkataan firman, iman, perkataan ucapan syukur, maka saya percaya Bapak Ibu, hal itu bisa mendatangkan kuasa, mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan bagi hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu, bahwa pentingnya kita belajar terus memperkatakan perkataan firman. Pentingnya kita terus memperkatakan perkataan iman. Pentingnya kita terus memperkatakan perkataan ucapan syukur. Meskipun susah. Apalagi kalau kita lagi sedang menghadapi banyak tekanan dalam hidup. Susah rasanya mengucap syukur. Tapi ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita akan bisa melihat bagaimana dampak dari perkataan itu. Kita bisa merasakan kuasa dari perkataan firman, perkataan iman, dan perkataan ucapan syukur yang kita ucapkan dari hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita nyanyi lagu Haleluya 12 kali Bapak Ibu. Haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, adakah di antara kita ini doakan hari ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini, keluar dari dasar hatimu yang paling dalam. Lagu ini seperti sederhana, hanya perkataan haleluya sebanyak 12 kali. Tapi kita percaya ketika kita nyanyikan dengan dari dasar hati yang paling dalam, maka bisa mendatangkan kuasa buat hidup kita, mendatangkan mujizat buat hidup kita, mendatangkan pertolongan buat hidup kita. Karena Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Angkat hati kita. Haleluya, haleluya, Haleluya. Engkau lihat setiap tanah diangkat Tuhan. Roh Kudus, ampuni segala kesalahan kami, kelalaian kami, hal yang tidak berkenan dari hidup kami. Ampuni kami. Seringkali perkataan kami ini perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hal yang salah. Sekarang mau berdoa untuk setiap tangan yang diangkat. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Engkau tahu apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin mempraktekkan perkataan firman, perkataan iman, perkataan ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu digenapi buat hidup kami. Firman-Mu iya dan amin. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Kami imani, kami akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Oh, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami terus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang memerintah, biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. TNI, Polri, anggota Dewan, MPR, DPR, biar mereka boleh semuanya melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam proteksi Tuhan. Berkati Tuhan negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan terus sedang memulihkan negeri kami. Berkati Tuhan lingkungan di mana kami ada. Baik kami tinggal di Jabodetabek, Tuhan, biarkan kami jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Bahkan keadaan gerejamu di ruko ini Tuhan, terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat buat lingkungan. amin. Di tempat ini namamu dimuliakan, dibesarkan, diagungkan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih untuk jemaat yang mensupport GBK setiap Rabu. Balas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih buat jemaat yang setia terus mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Balas dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima mujizat daripadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita saat memberikan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ulang beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita menyaksikan tayangan media untuk sepekan, saya akan bacakan pengumuman tambahan terlebih dahulu. Bapak Ibu, jangan lupa untuk yang mau daftar family gathering ya Bapak Ibu ya, masih dibuka. Nah, pembayaran DP family gathering itu 100.000 per orang untuk per kamar ya. Yang kamar biasa, kalau 500.000 per cottage ya Bapak Ibu. Dan pendaftaran masih dibuka dan akan ditutup pada tanggal 3 Agustus 2025 di minggu pertama di bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu yang masih mau ikut, yang belum daftar tolong daftar, dan kalau sudah daftar tolong melakukan DP Bapak Ibu ya. Yang kamar biasa 100.000, yang cottage dibayarnya 500.000 per orang. Baik, itu saja pengumuman tambahan dari saya. Selamat menyaksikan tayangan media. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan pembenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Grahanega. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 31 Juli pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 1 Agustus pukul 18.30 di Ruko Grahanega. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 2 Agustus pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 3 Agustus disertai dengan perjamuan kudus. Akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Grahanega. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberi makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 23 Juli dengan dihadiri oleh 381 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan Wine Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September di 5G Resort Cijeruk Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 untuk kamar biasa dan Rp5.500.000 per cottage untuk 10 orang. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri agar memberikan DP atau uang muka sebesar 10% dari biaya pendaftaran atau Rp100.000 per orang untuk kamar biasa dan Rp500.000 untuk cottage.
Dana ini akan digunakan untuk membayar kamar yang akan kita gunakan di Fakir Resort. Pembayaran DP dapat dilakukan sampai minggu depan 3 Agustus 2025. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, mari daftar karena pendaftaran akan ditutup pada awal Agustus 2025. Pembayaran DP dapat menghubungi petugas di depan. Mari dukung sosial media GBI Ruko Graha Niaga dengan memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Ibu? Ada? Ada yang baru pertama kali hadir? Kalau tidak ada, maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, coba sebelum pulang kasih lagi salam kiri kanan, bilang happy Sunday. Happy Sunday. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu, hanya itu, hanya itu kerindu, hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Di akhir semuanya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Setelah kami akan pulang, tibakanlah kami dengan ke rumah kami masing-masing dengan selamat atau ke tempat lain ke pekerjaan kami dengan selamat. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Kira nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Kiranya dikirimkan dia bantuan kepadamu dari Amin. tempat yang kudus. Amin. Dan disokong engkau dari Sion. Amin. Kiranya diberikanlah kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Dan dijadikannya berhasil Amin. apa yang kau rancang. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percatakan amin. Besar anugerahmu,